Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang meyakini kode dan kodar. Nama saya Anissa Salsabila, absen 5. Nama saya Zarinda Syafrina, absen 6. Yang pertama, kode. Kode dapat dipahami sebagai putusan Allah pada azali atau mengenai suatu hal yang akan menjadi apa kelak. Contohnya, yang pertama rezeki, yang kedua kematian, yang ketiga kepintaran, yang keempat jodoh, yang kelima penampilan fisik, dan yang keenam umur. Lalu selanjutnya ada qadar. Qadar adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluk yang akan terjadi dan sedang terjadi dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya yaitu seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. 2. Orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. 3. Seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Selanjutnya ada dalil nakli tentang kode dan kodar yang terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rod ayat 11 sebagai berikut, yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selanjutnya yaitu ada dalil Quran. Yang pertama, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Dari Quran surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Menurut Quran surat Al-Qamar ayat 49 juga. Lalu yang terakhir, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran surat At-Tagabun ayat 11. Selanjutnya, 4 prinsip iman kepada kode dan kodar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kodim, artinya tidak berpemulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua kodar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Selanjutnya macam-macam takdir. Macam-macam takdir terbagi menjadi 2. Yang pertama takdir mualak. Takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Terus ada takdir mubram, ketentuan atau hukum Allah yang pasti akan terjadi kepada siapapun. Takdir mubram sudah pasti terjadi dan tidak dapat ditawar-tawar, mulai dari ketentuan terkait kelahiran, kematian, dan hari kiamat. Takdir kematian seperti setelah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang mengandung arti, dan tiap-tiap umat memiliki ajal. Maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, mereka tidak dapat mengundurkan dan tidak dapat memajukan waktunya sesaat pun. Lalu ada hikmah orang beriman kepada kode dan kodar. Yang pertama, mereka optimis dan giat bekerja. Dan yang kedua, jiwanya tenang. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, banyak bersyukur dan bersabar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.